Ingin tahu cara mendapatkan dana CSR untuk modal usaha Anda? Simak terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. CSR adalah Corporate Social Responsibility atau bisa disebut sebagai sebuah konsep yang mewajibkan setiap perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya dengan cara mengembalikan keuntungan perusahaan kepada masyarakat, mulai dari konsumen, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. CSR juga berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk menimbang dampak sosial dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh segala aktivitas perusahaan. Besaran dana CSR setiap perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni sebesar 2-3% dari keuntungan perusahaan. Bagi Anda yang saat ini usahanya bergerak di sektor real, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan modal ini adalah mereka yang memiliki kegiatan fisik seperti manufaktur atau industri, baik itu usaha kecil seperti sablon, konveksi, maupun usaha menengah seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, retail, dan lain sebagainya. Namun jika Anda menekuni bisnis jasa seperti konsultan, tidak dapat mengakses dana ini karena kegiatan usahanya susah diukur. Program apa saja yang ditawarkan oleh CSR? Secara rinci, bentuk-bentuk bantuan yang bisa diberikan kepada para UMKM adalah 1. Memberikan pinjaman untuk modal kerja. 2. Pinjaman khusus untuk UMKM yang telah menjadi binaan. 3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM binaan dalam bentuk bantuan pendidikan dan latihan, pemagangan, dan promosi. Dan 4. Dana hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMKM binaan. Lalu bagaimana tips mendapatkan dana CSR untuk modal usaha? Berikut ini adalah tips mendapatkan dana CSR untuk modal usaha yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Tips mendapatkan dana CSR yang pertama ialah mendatangi perusahaan yang dituju. Salah satu cara mendapatkan dana CSR yang tepat adalah dengan mendatangi langsung perusahaan swasta yang dituju. Hal ini dikarenakan SDM yang menangani program ini terbatas, sehingga jika tidak datang langsung, maka akan kesulitan untuk membuat janji dengan petugas yang bersangkutan. Jika sudah sampai di perusahaan swasta tersebut, segera tanyakan ke bagian informasi, di mana bagian atau unit yang melayani pengajuan CSR. Biasanya jika mereka tertarik dengan usaha yang ditawarkan, mereka akan langsung memberi proposal untuk diisi sesuai dengan usaha yang Anda jalankan. Usahakan mengunjungi beberapa perusahaan swasta sekaligus agar kesempatan mendapatkan dana CSR semakin besar. Jangan lupa menyiapkan persyaratan untuk pengajuan dana CSR seperti proposal permohonan pengajuan dana, data pribadi sesuai KTP, laporan keuangan 3 bulan terakhir, data usaha seperti bentuk usaha, alamat usaha, kapan mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, rencana penggunaan dana pinjaman dan analisis kelayakan usaha. Tips mendapatkan dana CSR yang berikutnya ialah buat laporan keuangan sederhana. Jangan membuat laporan keuangan yang terlalu rumit dan membingungkan untuk dibaca. Pihak perusahaan dan siapapun lebih menyukai laporan keuangan yang sederhana, mudah dibaca, dan memiliki aliran kas yang bagus. Seperti di poin pertama tadi disebutkan bahwa salah satu syarat pengajuan CSR adalah adanya laporan keuangan minimal 3 bulan terakhir. Laporan keuangan ini meliputi antara lain arus kas, neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Bisa juga dengan menyertai kopi bukti pembayaran pajak usaha seperti SPT dan PPN. Laporan keuangan ini akan menjadi pertimbangan pihak perusahaan apakah mereka akan mengucurkan dananya pada usaha Anda atau tidak. Untuk mendapatkan pinjaman atau hibah modal usaha, Anda sebagai pelaku UMKM harus memiliki bisnis yang jelas dulu, kemudian pasar dan prospek untuk dikembangkan. Lebih bagus lagi, usahanya sudah terbukti menguntungkan yang dibuktikan dengan laporan keuangan. Tips mendapatkan dana CSR yang terakhir ialah siapkan persyaratan administrasi dengan lengkap. Perusahaan lebih mengutamakan pada UMKM yang belum memiliki badan usaha. Hal ini untuk mengetahui apakah usaha tersebut benar-benar ada dan dijalankan. Setiap pengajuan harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan. Surat keterangan usaha ini dimaksudkan untuk memperkuat jaminan atas proposal yang Anda ajukan. Memang wajar saja pihak swasta ini menginginkan jaminan, karena sekali lagi mereka akan lebih mempertimbangkan pada UMKM yang bisnisnya jelas, punya pasar dan prospek untuk dikembangkan, dan lebih bagus lagi jika usaha tersebut menguntungkan. Tentunya jika Anda yakin dengan prospek kelangsungan usaha Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi setelah Anda memegang SKU untuk usaha Anda, kini Anda bisa memproses pengajuan dana CSR. Selain itu, lengkapi juga syarat lainnya seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto ukuran 3x4, usahakan berwarna, gambar atau denah lokasi usaha, fotokopi buku tabungan, laporan keuangan seperti yang sudah dibahas di poin sebelumnya, dan surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman kemitraan dari perusahaan lain. Persyaratan tersebut bersifat umum,
umum. Jadi tidak menutup kemungkinan perusahaan menetapkan persyaratan berbeda yang sifatnya hanya tambahan. Hal ini terjadi karena menyangkut peraturan administrasi yang mereka terapkan. Saya rasa hal itu tidak menjadi halangan bagi Anda untuk mencoba mengajukan, karena pihak perusahaan yang kita hubungi akan selalu senang hati membimbing kita. Sebagai contoh, Bank Mandiri punya program CSR yang mendukung para wirausahawan yang disebut dengan Wirausaha Muda Mandiri. Wirausaha Muda Mandiri atau WMM merupakan program CSR utama Bank Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Untuk mendaftar, Anda bisa cek di www.wirausahamandiri.co.id. Namun, sementara ini untuk program Wirausaha Mandiri 2020 masih belum dibuka pendaftarannya. Program ini bertujuan untuk sharing pengalaman bisnis dan kesempatan bisnis untuk pegawai yang mendekati masa pensiun, menciptakan role model untuk menularkan virus kewirausahaan, dan memberikan motivasi dan mendukung program Kementerian UKM dalam meningkatkan UMKM berkualitas di Indonesia. Lalu siapa contoh sukses dari program yang diluncurkan oleh Bank Mandiri ini? Jika Anda kenal Yasa Singgi, terima kasih. Jika belum, silakan berkenalan. Yasa Paramita Singgi atau lebih dikenal dengan nama Yasa Singgi mengawali usahanya pada usia yang muda, yaitu 15 tahun, di mana ia masih duduk di tahun terakhir SMP. Ia tidak pernah menyangka akan terjun menjadi seorang entrepreneur sepenuhnya. Kondisi ayahnya yang sakit jantung dan memerlukan operasi yang biayanya tidak sedikit waktu itu telah mendorongnya untuk mencari uang sendiri. Modal awal usaha ia dapatkan dari honor MC acara atau pesta ulang tahun. Bisnis lampu hias pernah ia jalani walau hanya beberapa bulan saja. Kemudian ia mencoba usaha konveksi dengan kaos cetak. Namun karena tidak berhasil, ia pun membeli kaos di Tanah Abang yang ia jual kembali. Alhasil barang dagangannya laku dan bisa menutupi modalnya. Dari keuntungan bisnisnya tersebut, ia memutuskan untuk membuat kedai kopi, ini teh kopi. Namun sayang, usahanya tersebut merugi ratusan juta rupiah dan ia sempat rehat sejenak untuk fokus ke ujian nasional. Selepas SMA, ia pun ingin kembali berbisnis. Ia tetap memilih dunia yang sudah ia kenal, yaitu fashion pria seperti aparel, sepatu, ikat pinggang, tas, dan celana. Ia juga menetapkan brand yaitu Men's Republic. Sampai saat ini, bisnisnya tersebut semakin berkembang dengan bekerja sama dengan pabrik pembuat sepatu di Bandung. Ia didapuk menjadi juara 1 pada kategori Wirausaha Muda Mandiri Nasional kategori mahasiswa kreatif pada 2015. Ia membagikan pengalaman, strategi, dan nilai bisnisnya dalam membangun bisnis di dalam sebuah buku yang berjudul Never Too Young to Become a Billionaire. Berikut ini adalah syarat pendaftaran program Wirausaha Mandiri. Kualitas generasi muda yang diharapkan dapat ditonjolkan dari pemenang program WMM adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan kualitas tersebut, kriteria atau syarat peserta program WMM adalah sebagai berikut. Khusus untuk bidang usaha sosial dan teknologi, kriteria calon peserta yang dapat mendaftarkan diri adalah sebagai berikut. Demikianlah pembahasan mengenai cara mendapatkan dana CSR dari perusahaan. Jika Anda memiliki informasi untuk lebih melengkapi pembahasan video ini, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu hal tersebut bermanfaat untuk penonton lainnya. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan.
Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.